Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan rencana pembelajaran interaktif yang akan kita gunakan untuk kegiatan observasi dan pengabdian di SDN K3 Surabaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa kita melakukan observasi dan pengabdian dalam penerapan media pembelajaran interaktif yang kita buat. Lalu, apa tujuan kita melakukan observasi di sekolah tersebut? Yang pertama, aksesibilitas. Sekolah ini mudah dijangkau, baik oleh siswa maupun orang tua. Letaknya yang strategis dan mudah diakses dengan transportasi umum. Ini penting agar siswa dan orang tua tidak kesulitan untuk datang ke sekolah. Yang kedua, potensi pengembangan teknologi pembelajaran. Sekolah ini memiliki potensi untuk mengembangkan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Sudah ada fasilitas proyektor di sekolah tersebut dan digunakan oleh kelas 1, kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Yang ketiga, kolaborasi belajar yang aktif. Sekolah ini mendorong siswa untuk belajar bersama-sama dan saling membantu dengan adanya kegiatan kelompok atau proyek yang melibatkan siswa secara aktif. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Yang keempat, fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Sekolah ini lebih mementingkan pengembangan kemampuan dan keterampilan siswa secara menyeluruh, tidak hanya pada bidang akademik, tetapi juga non-akademik seperti sosial dan emosional. Yang kelima, lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah ini memiliki suasana belajar yang nyaman dan aman, serta mendukung proses belajar siswa. Dengan fasilitas yang memadai, guru-gurunya yang ramah, dan ada program yang mendukung kesejahteraan siswa. Yang selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tujuan kita melakukan observasi di sekolah tersebut. Tujuan kita melakukan observasi di SDN K3 Surabaya yaitu memahami kondisi pembelajaran kelas 5 khususnya terkait penggunaan teknologi dan minat siswa terhadap matematika. Tujuan utama observasi kita yaitu untuk melihat secara langsung bagaimana proses belajar mengajar di kelas 5 berlangsung. Kita ingin mengetahui bagaimana teknologi digunakan dalam pembelajaran di kelas 5. Apakah sudah efektif atau masih perlu ditingkatkan? Apakah teknologi tersebut membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran? Kita juga ingin mengetahui seberapa besar minat siswa kelas 5 terhadap pelajaran matematika, khususnya di materi keliling bangun datar. Jadi, SDN K3 Surabaya adalah sekolah yang memiliki potensi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa-siswinya. Sekolah ini berfokus pada pengembangan siswa secara menyeluruh, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Selain itu, sekolah ini juga berupaya untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Mahiro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang profil sekolah yang kita jadikan sebagai tempat observasi dan penelitian dalam penerapan media pembelajaran interaktif di pelajaran matematika. Mengenai tentang sekolah yang kita jadikan observasi ini, sekolahnya bernama SDN K3 Surabaya. Media interaktif ini kita akan
terapkan pada jenjang kelas 5 SD dengan wali kelasnya yaitu Bu Iis dan jumlah siswanya adalah 28 siswa. Untuk alamat dari sekolah tersebut, sekolah ini berada di daerah perumahan, tidak dekat dengan jalan raya, jadi aman dari kebisingan kendaraan yang lewat. Untuk alamatnya yakni di Jalan Ketintang Selatan nomor 3, ke arah Jambangan, Surabaya. Jika kalian ingin mengunjungi sekolah tersebut, kalian bisa mencarinya di Google Maps dengan mengetik SDN ke arah 3 Surabaya. Maka akan terlihat pada gambar seperti yang saya tampilkan. Di dalam gambar ini, kita bisa melihat ya bahwa letak dari SDN K3 Surabaya ini berdekatan dengan kampus Universitas Surabaya Kampus 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang fasilitas sekolah yang ada di SDN K3 Surabaya. Yang pertama, yaitu proyektor. Sekolah menyediakan 4 proyektor di 4 kelas berbeda, yakni di kelas 1, 4, 5, dan 6. Untuk kelas 2 dan 3 sendiri, ini menggunakan proyektor secara bergantian, baik sesudah atau sebelum pemakaian dari kelas lain. Untuk fasilitas kedua yang disediakan oleh pihak sekolah SDN K3 Surabaya, yakni ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini selain bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, termasuk dalam bakat, minat, serta kreativitas. Pihak sekolah menyediakan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh seluruh siswa bagi yang berminat. Ekstrakurikuler yang diadakan yakni 1. Kulintang, yang kedua ada ekstrakurikuler tari, dan yang ketiga yang paling umum dan paling sering kita dengar yakni ekstrakurikuler pramuka. Untuk lingkungan belajar di SDN K3 Surabaya ini sangat nyaman karena terdapat ruang kelas, perpustakaan, dan juga ruang ibadah. Untuk perpustakaan sendiri, selain gunanya perpustakaan, yakni mengembangkan minat baca bagi para siswa, supaya bisa menambah pengetahuan selain yang diterima dari dalam kelas. Selanjutnya ada ruang ibadah, bisa berguna untuk siswa yang muslim, yang mau bersolat jamaah, baik dengan guru ataupun sholat secara individu. Lalu di sana juga terdapat lapangan yang disediakan oleh sekolah untuk para siswa berolahraga, latihan upacara, mengadakan lomba 17 Agustus, dan banyak acara lainnya. Lalu yang terakhir, terdapat penggunaan Chromebook. Ini tidak digunakan untuk seluruh kelas, hanya untuk kelas 5 dan 6, dan diterapkan hanya di beberapa mata pelajaran, tidak untuk seluruh mata pelajaran, karena masih menggunakan buku cetak untuk seluruh pelajarannya, jadi hanya beberapa. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Afriza tentang metode pembelajaran dan lainnya. Kepada teman saya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang metode pembelajaran yang ada di sekolah SDN K3 Surabaya. Metode pembelajaran yang sering digunakan oleh guru di sekolah SDN K3 Surabaya, salah satunya yaitu guru matematika di kelas 5. Guru tersebut menggunakan metode pembelajaran yaitu yang pertama, mengulas materi sebelumnya. Pengulasan materi ini bertujuan agar para siswa di kelas tersebut mampu mengingat materi-materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, menjembatani ke materi baru. Dalam pengulasan materi yang telah dilakukan sebelumnya oleh guru, juga
biasanya ada kaitan dengan materi yang akan diajarkan pada saat itu. Yang ketiga, mengerjakan soal AKM. Setelah penyampaian materi, biasanya guru akan meminta para siswa untuk mengerjakan soal AKM atau asesmen kompetensi minimum yang bertujuan supaya guru dapat mengukur kemampuan para siswa. Sebelum para siswa diminta untuk mengerjakan soal, biasanya setelah penyampaian materi, guru akan memberikan waktu kepada para siswa untuk bertanya. Namun, jarang ada yang mau bertanya. Sehingga dengan pemberian soal kepada siswa, guru mampu mengetahui sedikit banyaknya materi yang belum mereka pahami. Jadi, guru akan memberikan pengulangan kepada siswa yang belum paham terkait materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran dalam gaya mengajar. Metode gaya mengajar yang diterapkan guru di Sekolah SDN Kara 3 Surabaya yaitu yang pertama lecture based atau guru berceramah. Metode ini melibatkan guru dalam menjelaskan materi secara langsung atau lisan kepada para siswa. Yang kedua, drill and practice atau pengulangan dan latihan. Metode ini bertujuan agar siswa terampil dalam menyelesaikan soal-soal yang sudah mereka pahami dan guru dapat memberikan soal secara tertulis di kelas atau sebagai tugas pekerjaan rumah yang kita kenal dengan PR. Yang ketiga, menggunakan video pembelajaran. Di Sekolah SDN Kara 3 Surabaya biasanya memberikan pembelajaran yang sedikit berbeda, yaitu seperti menonton video yang sudah ditentukan oleh guru dan video tersebut ditampilkan menggunakan proyektor di dalam kelas untuk sebuah subbab materi yang akan dijelaskan. Hal tersebut dilakukan oleh guru supaya para siswa tetap semangat dalam pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi di Sekolah SDN Kara 3 Surabaya yang pertama yaitu menggunakan proyektor. Proyektor yang sering digunakan sebagai media pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa di Sekolah SDN Kara 3 Surabaya sudah menyediakan beberapa proyektor untuk kelas 1, 4, 5, dan 6 yang sudah ada di dalam kelas masing-masing. Sedangkan untuk kelas 2 dan 3 menggunakan proyektor secara bergantian. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi berupa HP. Kebijakan dari sekolah terkait membawa dan menggunakan HP memang diperbolehkan. Namun hanya pada saat memang benar-benar dibutuhkan dalam pembelajaran. Selain daripada itu, para siswa tidak diperbolehkan untuk membawanya. Untuk minat siswa akan disampaikan oleh teman saya, Torik. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Yang berikutnya, minat siswa terhadap matematika. Materi favorit dari matematika, operasi, pembagian, dan perkalian. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, siswa menunjukkan minat yang tinggi terhadap materi operasi hitung, terutama pembagian dan perkalian. Yang kedua, motivasi belajar. Guru memberikan variasi pembelajaran, misal menonton video. Pemberian variasi dalam pembelajaran seperti menonton video edukasi terbukti efektif meningkatkan motivasi belajar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa siswa lebih mudah memahami konsep matematika ketika disajikan dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tantangan dan solusi. Tantangan. 1. Terbatasnya fasilitas teknologi. Ini artinya sekolah tersebut belum memiliki banyak alat-alat modern seperti komputer, proyektor, atau internet yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang kedua, beberapa siswa sulit memahami materi. Ada beberapa siswa yang belum bisa memahami pelajaran dengan baik. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti cara mengajar guru, kesulitan materi, atau faktor individu siswa itu sendiri. Solusi. Yang pertama, guru memberikan pengulangan materi. Guru mengulang kembali materi yang sudah diajarkan agar siswa lebih paham. Dengan pengulangan, siswa bisa mengingat dan memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa.
yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Dengan bertanya, siswa bisa langsung mendapatkan penjelasan dari guru dan tidak ragu-ragu bertanya. Yang ke bahan ajar terdiri dari buku teks, buku kurmer dari Kemendikbud. Ini adalah sumber utama yang digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, referensi lain Google Scholar dan Litmaps. Selain buku teks, guru juga menggunakan sumber-sumber lain untuk memperkaya materi pelajaran. Google Scholar adalah mesin pencari yang khusus digunakan untuk mencari artikel ilmiah. Sedangkan Litmaps adalah alat untuk membuat peta konsep atau mind map. Website pembantu Google Drive, Google Docs, Slide, Colab, Wix Editor, Zotero, Canva, Miro, Draw.io. Ini adalah berbagai macam alat atau aplikasi online yang digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Google Drive, Docs, Slide digunakan untuk menyimpan dan berbagai dokumen. Membuat dokumen teks dan presentasi Colab, alat kolaborasi online yang memungkinkan beberapa orang bekerja sama pada satu proyek. Wix Editor digunakan untuk membuat animasi sederhana. Zotero digunakan untuk mengelola referensi atau kutipan. Canva, Miro, Draw.io digunakan untuk membuat desain grafis, diagram, atau infografis. Ya, ini adalah gambar dari bahan ajar. Yang pertama yaitu buku matematika kelas 5 SD. Yang gambar kedua yaitu Canva. Gambar ketiga Wix Editor. Kita memasuki materi ajar. Keliling bangun datar. Keliling bangun datar segitiga. Pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 garis tegak lurus yang saling berpotongan dan membentuk 3 sudut yang tidak segaris. Jenis segitiga terdapat 3 macam, yakni segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Ya, kita bisa lihat gambar yang di bawahnya. Yang pertama segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki, yang ketiga segitiga sembarang. Kita memasuki contoh soal. Diketahui sebuah segitiga dengan panjang 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Tentukan keliling segitiga tersebut. Kita diketahui AC sama dengan 6 cm, BC sama dengan 8 cm, BA sama dengan 10 cm. Maka keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ansol. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Miro yang berisi tentang konsep dan media pembelajaran yang akan kami terapkan di SDN Karah 3 Surabaya. Ya, di sini kami kelompok 2 akan menarik materi keliling bangun datar untuk di kelas 5 SDN Karah 3 Surabaya. Untuk konsep media pembelajarannya sendiri, yakni ada tampilan yang meliputi struktur halaman, yakni halaman utama, halaman pembuka, halaman materi, dan halaman soal. Kemudian ada sketsa tampilan, yakni meliputi animasi untuk menarik minat siswa. Kemudian ada gambar dan ada fitur interaktif. Nah, di fitur interaktif ini kita menggunakan tombol back untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah ditentukan. Terus juga akan ada tombol ayo belajar menuju ke slide memilih menu materi atau soal. Kemudian ada tombol materi. Ini akan menuju ke halaman-halaman materi. Di sini kami akan menyajikan 5 materi, yakni yang pertama, materi pertama itu akan berisi pengertian keliling bangun datar. Untuk materi kedua akan berisi keliling segitiga beserta contohnya, contoh soalnya. Kemudian di materi 3 akan berisi tentang materi keliling segi 4 beserta contoh soalnya. Kemudian di materi keempat tentang keliling segi banyak beserta contoh soalnya. Dan di materi terakhir, yakni materi kelima, akan tentang keliling bangun gabungan beserta contoh soalnya. Kemudian yang terakhir ada tombol soal, yakni menuju ke halaman-halaman soal. Di sini kami ada 4 tipe soal. Yang pertama ada rumah Budi.
ini akan muncul soal pertama dengan tingkatan mudah. Kemudian ada rumah dana yang akan muncul soal kedua dengan tingkatan sedang. Kemudian ada rumah cecep yang muncul soal ketiga dengan tingkatan sulit. Dan terakhir ada rumah asep, ini muncul soal keempat dengan tingkatan yang lebih kompleks. Kemudian selain konsep, kami juga memiliki rencana, yakni untuk kontennya akan berisi tentang definisi keliling, yakni penjelasan tentang apa itu keliling bangun datar. Kemudian ada rumus dan perhitungan. Di rumus ini akan berisi rumus berbagai keliling bangun datar. Yang pertama ada keliling segitiga yang meliputi segitiga sembarang, sama sisi, dan sama kaki. Untuk ketiga segitiga ini dan definisi keliling itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Mahira. Kemudian ada keliling segi empat, yakni persegi panjang yang meliputi jajar genjang dan layang-layang. Kemudian ada persegi yang meliputi belah ketupat. Ada segi empat sembarang yang meliputi trapesium. Untuk segi empat ini akan dijelaskan oleh Afriza. Kemudian ada keliling segi banyak. Keliling segi banyak meliputi segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi 8 beraturan ini akan dijelaskan oleh teman saya Adam. Kemudian untuk bangun gabungannya sendiri akan dijelaskan oleh Anissa, yakni saya sendiri. Kemudian untuk penjelasan dan contoh perhitungannya itu akan diterapkan ke soal-soal. Di sini ada soal pertama itu akan dihandle oleh Mahira, untuk soal kedua akan dihandle oleh Afriza, kemudian di soal ketiga akan dihandle oleh Adam, dan di soal keempat akan dihandle oleh saya sendiri. Kemudian untuk gambarnya ini kita menggunakan gambar agar memvisualisasikan bangun datar itu. Kemudian di rencananya kita juga menggunakan teknologi yakni Google Slide, ini yang dihandle oleh Adam. Kemudian Google Doc ini dihandle oleh Torik, Canva oleh Adam, Draw.io oleh Mahira, Miro oleh saya sendiri, Google Colab oleh seluruh anggota. Kemudian ada Wiki Editor oleh Afriza dan Canan. Untuk fungsinya sendiri, tujuan pembelajarannya itu kami ingin agar siswa itu memahami konsep keliling, kemudian menerapkan rumus kelilingnya, kemudian menganalisis soal, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Selain itu, untuk struktur halamannya, di halaman utama itu akan menampilkan homepage, kemudian di halaman pembuka akan menampilkan menu pilihan ke materi dan soal. Kemudian di halaman materi akan menampilkan menu pilihan materi dan menampilkan materi-materi keliling bangun datar. Untuk halaman soal akan menampilkan menu pilihan soal dan menampilkan soal-soal keliling bangun datar. Untuk alur pembelajarannya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Adam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan di bagian Draw.io yang akan menjelaskan media interaktif, alur media interaktif. Baik, langsung aja kita lari ke websitenya. Sedikit loading. Baik, kami sudah membuka dari alur media kami. Lanjut saya akan menjelaskan di bagian pertama-tama kami masuk ke kelas. Kami saat masuk ke kelas akan memberikan salam, lalu membaca doa yang akan dipimpin oleh Canan, lalu menanyakan kabar ke siswa-siswa SDN Kara 3 di kelas 5 yang dilakukan oleh Torik, memeriksa kehadiran siswa yang dilakukan oleh Torik juga, lalu memberikan apersepsi yang dilakukan oleh Canan, lalu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Mas Torik lagi. Lalu setelah itu kami akan menampilkan media interaktif kami yang telah kami buat sebelumnya. Setelah itu, setelah kami buka, yaitu akan masuk ke media interaktif, lalu memulai media interaktif, lalu muncul homepage media pembelajaran kami, yaitu di sana ada satu tombol yang akan ditekan, yaitu tombol Ayo Belajar yang lari ke memilih menu. Di tampilan memilih menu ini ada 3 tombol, teman-teman. 3 tombolnya itu ada belajar dulu, soal, lalu tombol back untuk kembali ke homepage yang tadi. Saya akan menjelaskan dari tombol back terlebih dahulu. Untuk tombol back, tombol belajar dulu, belajar dulu, itu ada beberapa materi. Setelah kita klik ini, lalu ada
muncul 5 materi yang akan kami sajikan. Yang pertama ada materi keliling bangun datar, lalu keliling segitiga, keliling segi 4, segi banyak, dan bangun gabungan. Diikuti beserta contoh soalnya. Di tampilan-tampilan masing-masing pada materi ini ada tombol back yang akan kembali ke memilih menu materi kembali. Setelah itu berlaku untuk semuanya ya teman-teman, dari materi 1 sampai materi 5 ada tombol backnya semuanya. Jadi bisa fleksibel untuk kembali dan lanjut ke materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tombol soal yang akan lari ke sebuah peta, yaitu di peta itu di layarnya ada seperti anak kecil yang ingin bermain ke rumah temannya. Saya akan beri contoh satu, ini hampir sama ya teman-teman, sama yang lainnya hampir sama, jadi nggak terlalu jauh beda, yaitu rumah Budi akan menjadi contoh pertama saya. Di rumah Budi ada beberapa percakapan yang dilakukan oleh Budi dan karakter anak-anak yang sedang dijalankan. Di sana percakapan akan memunculkan sebuah masalah yang akan diselesaikan dengan rumus keliling bangun datar tersebut. Di sana nanti para siswa akan menginput jawaban. Ketika jawabannya benar, maka skor akan bertambah. Ketika jawabannya salah, maka skor akan tetap. Begitu seterusnya. Setelah itu akan muncul penyelesaian. Jadi sedikit koreksi dari slide selanjutnya yang tadi ya. Setelah ada muncul slide koreksi ini tadi atau munculnya penyelesaian ini tadi, akan ada tombol back yang akan kembali ke perjalanan peta itu tadi. Jadi jalan lagi, ada rumah kedua yaitu rumah Dana, lanjut ke rumah Cecep, lanjut ke rumah Asep. Semuanya sama teman-teman, ada percakapan, ada latihan soal, ada input jawaban, ada jawaban salah, ada jawaban benar, lalu ada penyelesaian. Semua juga ada tombol back untuk kembali bisa memilih antara keempat soal ini tadi. Jadi itulah alur media interaktif kami. Lanjut, kita setelah melanjutkan alur media interaktif, kita bakal evaluasi dan tanya jawab bersama siswa yang akan dipimpin oleh Canan. Apa kekurangannya, apa kelebihannya, mengasihkan atau tidak, ya seperti itu teman-teman. Lalu akan dilanjutkan untuk doa penutup yang akan dilakukan oleh Torik. Setelah itu kami akan salam berpamitan kepada siswa dan juga guru. Seperti itu teman-teman, mungkin alur dari pembelajaran kami yang akan dilakukan SDN Kara 3. Semoga lancar ke depannya dan media interaktif kami akan berguna. Terima kasih sebelumnya. Baik, itu tadi mungkin penjelasan kami, rencana-rencana kami yang akan kami lakukan untuk terjun ke dalam lingkup SDN Kara 3 Surabaya. Kami harap apapun yang kami rencanakan akan terlaksana dan hasil yang kami impikan akan terlaksana juga. Dan juga untuk guru di sana, siswa di sana, kami harap media interaktif ini juga bisa terpakai untuk seterusnya, untuk mengetes dari siswanya itu sendiri untuk mengerjakan soal maupun untuk pengajaran. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.